Salam cerdas dengan saya Mezano. Kita akan belajar bagaimana menggunakan Git yang dihubungkan dengan GitHub untuk proyek kita. Jadi Git ini adalah software open source dan gratis ya, yang digunakan untuk version control system. Dia model distributed, jadi dia bisa menangani proyek kecil sampai dengan proyek yang sangat besar. Yang pertama kita perlu lakukan adalah mendownload Git. Jadi di situs git-scm ya, kita akan download Git. Kita klik download. Ini yang terakhir ada versi 2311 ya. Nah, bisa save. Di sini saya sudah download ya. Jadi sudah ada, saya sudah download. Nah, kemudian sebelum kita install, yang kita perlukan lainnya adalah mungkin mendownload text editor seperti Notepad. Di sini saya gunakan Notepad++ ya. Saya gunakan Notepad++, versi yang saya pakai terakhir di sini 795 dan atau menggunakan Visual Studio Code karena coding akan banyak dilakukan di sini juga. Jadi silakan download. Di sini ada yang versi Windows X64 yang bisa kita download ya. Saya pakai ini Windows X64 yang stable ya. Oke. Kita kembali ke Git tadi ya. Sekarang kita akan install. Klik Git 231.164 bit ya. Ini kita akan jalankan. Nah, yang pertama ini lisensi ya, penggunaannya seperti apa. Ingat dia gratis, tidak ada masalah sebetulnya, cuma untuk memberitahu bahwa apa aturan hukumnya. Next. Yang ini kalau kita akan sering gunakan, kita boleh tambahkan additional icon, tapi sebetulnya dia bisa dijalankan dari Visual Studio Code nanti. Jadi kita next saja di sini ya. Yang pasti kita mau ada Git Bash dan Git GUI-nya ini ada di Windows Explorer Integration karena kita akan sering pakai dalam direktur tertentu. Klik next. Nah, di sini saya akan memilih Notepad++ supaya cepat untuk editnya ya. Kalau kita nggak install nanti biasanya di sini nanti dia akan sarankan non-editor ya. Tapi di sini saya mau gunakan Notepad++ atau Studio Code, silakan saja sesuai selera ya. Klik next. Nah, untuk initial branch itu kalau kita buat project pertama kali pakai Git, dia akan membuat branch pertama yang namanya master ya, secara umum master namanya. Tapi kalau kita nggak mau namanya master, mau dia jadi main atau jadi utama atau pertama ya, itu bisa kita override. Nah, saran saya biar let Git decide supaya bekerja dengan banyak developer yang lain, mereka familiar ya. Kalau master branch itu adalah yang utama. Klik next. Nah, di sini ikuti saja yang recommended ya. Jadi maksudnya Git-nya itu bisa digunakan juga dari command line yang biasa atau third party. Jadi misalnya kalau kita ingin pakai command prompt itu bisa pakai Git juga. Klik next. Nah, di sini sertifikat kita gunakan OpenSSL ya. Nah, ini sebetulnya di Windows 10 sudah nggak ada masalah karena style endingnya sekarang sudah mengikuti Unix. Tapi nggak apa-apa, kita ikut saja check out Windows style, commit Unix style and ending ya. Oke, next. Ini oke, ini next saja. Kalau sudah, kita next. Next saja ya, sampai dengan selesai. Oke. Kalau sudah, kita bisa klik install untuk install. Oke. Selesai ya. Kalau sudah selesai, kita bisa klik finish. Ya, ini dia ada release note ya. Seperti apa? Tutup saja. Nah, berikutnya kemudian kita sign in ke GitHub ya. Karena kita akan hubungkan. Oke, pertama klik
Saya sudah punya akun ya, jadi pakai sign in saja. Kalau belum silahkan sign up. Klik sign in. Ya, saya pakai akun saya. Oke, kita sudah masuk. Nah, untuk sementara kita biarkan dulu ya. Sekarang kita akan jalankan Gitbus ya. Kita akan jalankan Gitbus. Ini bisa diakses dari start, kemudian atau search saja, boleh ketik Gitbus ya. Kita akan jalankan. Klik. Oke, kelihatan nggak nih ya? Saya perbesar dulu. Oke ya, saya perbesar. Nah, yang pertama perlu kita lakukan adalah mengatur global username dengan global user email. Ini saya set. Pertama saya atur namanya dulu, git config min global user titik name ya, user titik name. Nah, kalau dia string, karena dia string namanya gunakan tanda petik 2. Ini saya kasih nama Mezano, atau misalnya Mezano Ardi Muhammad ya. Boleh juga, nggak ada masalah. Kemudian berikutnya kita bisa cek git config min global username. Ini kita gunakan global ya untuk keseluruhan project. Ini kalau ada project khusus kita hilangkan globalnya. Kita cek Mezano Ardi Muhammad sudah oke ya. Sekarang kita git config, kita akan atur emailnya. Min global user titik email. Ya. Sekarang kita enter. Oh, sorry. Salah. mezano@eng.unila.ac.id ya, sampai ini. Sekarang kita akan lihat. Oke ya. Jadi sudah benar emailnya mezano@eng.unila.ac.id. Oke, kalau ini sudah disetting, sekarang yang akan kita lakukan adalah menghubungkannya ya nanti dengan GitHub. Nah, untuk menghubungkannya kita perlu membuat yang namanya SSH key. Jadi caranya paling mudah kita lihat di sini. Jadi untuk menghubungkannya kita lihat di GitHub. Kita masuk ke setting, kemudian klik setting ya. Kemudian di sini di setting, di akun setting, di sini ada yang namanya SSH NGPG key. Klik ya. Nah, oke ya. Jadi di sini yang perlu kita lakukan adalah generating SSH key. Klik panduannya ya, kita lihat. Nah, Anda bisa baca lebih lengkap di sini di doc.github.com and GitHub authenticating to GitHub connecting to GitHub with SSH. Ya. Bisa baca panduannya di sini. Nah, di sini misalnya. Kembali ke Gitbus ya, kita akan mengenerate SSH key untuk komputer ini. Caranya adalah mengetikkan SSH keygen min T untuk tipe algoritmanya ED25519 ya. ED25519. Nah, kemudian min C, ini C besar ya. Ini adalah email address ya yang kita masukkan. Ini saya pakai yang terdaftar di dalam GitHub. Oke. Nah, dia akan generate, akan menyimpannya ke direktori itu ya.
kita enter saja. Udah ada, nggak apa-apa, kita override aja. Passphrase-nya kosong, nggak apa-apa, kosongkan saja. Sudah jadi nih. Sekarang kita akan copy ya ke dalam clipboard untuk memudahkan kita memasukkannya ke dalam GitHub. Jadi ketik cat, kemudian kita akan mengakses directory home-nya ya. Dalam hal ini kita gunakan tanda tilde atau tidak terbatas titik SSH ya. Kemudian yang mau kita copy itu disimpan di ID ED25519. ID oke ya. Nah, ini mau kita copy ke clipboard. Jadi proses ini katanya membaca ya. Proses berikutnya adalah mengkopinya ke clipboard. Jadi kita clip. Nah, ini sudah dalam clipboard, kita bisa paste ya. Oke, kembali ke GitHub tadi. Ini kita back ya. Masuk lagi ke setting. Nah, di sini new SSH key kita tambahkan new SSH key. Kita paste di sini, kita kasih nama saja komputer 2021. Oke, kita add SSH key. Nah, ini sudah ditambahkan. Nah, tahap berikut yang akan kita lakukan adalah menghubungkan repositori. Ya. Jadi kalau di sini saya akan buat repositori baru deh. Kita buat repositori baru ya. Kita bisa klik repositori atau tombol plus di sini juga boleh. Tombol plus kita bilang ini adalah new repository. Nah, di sini kita namakan OSS ya. Open source software ya, boleh. Ini project yang singkat aja, daftar. Nah, kita namai OSS Indonesia ya. Skill semua sih disarankan ya. Supaya kita nggak lupa huruf besar kecilnya. Daftar open source software Indonesia ya. Kita akan buat di sini. Dia public. Tambahkan readme, license-nya di sini kita set license-nya MIT lah ya. Karena untuk pendidikan kita klik create repository. Nah, sudah jadi nih. Nah, untuk dapat menggunakannya, nah kita tutup dulu ini ya, ini sudah cukup. Kita akan kita akan copy di salah satu directory. Di sini saya taruh di C project ya. Kita klik code, kemudian kita copy ya. Kita copy ini, tombol yang tekan, kemudian di sini kita jalankan git bash. Git bash ini kita akan lakukan cloning. Git clone, kemudian kita klik kanan, kita paste ya, enter. Nah ya, sudah masuk ke OSS Indonesia. Ini karena dia sudah diterima gitnya ya, sudah sinkronisasi, jadi dia melakukan duplikasi tanpa mempertanyakan kembali sumbernya dari mana. Ada 4 objek ya, coba kita lihat. 1, 2, oke. Coba kita lihat apa ini isinya ya. Oh, ada OSS Indonesia. Oke, kita masuk ke OSS Indonesia ya. Apa isinya? Ya, ls-l. Nah, ini dia nih. Kita lihat sama nggak? Oke, ada license, ada readme ya, initial commit. Sama nih. Coba sekarang kita tes, kita buat file baru. Create new file. Ini saya namakan dari GitHub. Untuk memudahkan ya. Isi dari GitHub. Kalau sudah, setiap proses yang dilakukan itu harus di-commit. Nah, di sini kita commit new file, ini bisa ditambahkan keterangan, tapi saya mau langsung commit saja. Commit new file. Nah, ini ada file baru nih. Ya.
Oke, jadi sekarang kita ingin tarik nih. Ini ada perubahan yang baru, kita lihat. Belum ada nih. Kita lihat di sini, Indonesia belum ada nih ya. Gimana caranya mengambilnya? Umumnya kita akan ketikkan menggunakan git pull ya. Git pull. Nah, dia akan mengambil yang baru. Di sini ada satu file baru yang masuk ya. Kalau kita lihat nih, ini yang ada baru nih. Spin L. Nah, itu ada file baru. Sekarang gimana kalau kita ini? Kita mau melakukan perubahan pada file yang ada di tempat kita. Nah, di sini saya buka menggunakan Notepad aja ya. Dari GitHub. Ya, dari GitHub. Ini isi dari GitHub. Tambahan dari komputer lokal ya. Kita simpan. Oke. Nah, kalau kita lihat sebetulnya nih ya, kita ketik git ya. Kita ketik git, ini ada banyak pilihannya ya. Ada banyak pilihannya. Nah, kalau ada file baru ya, ada file baru, misalnya gini, kita ls-l ya, bukan file baru, ada yang kita edit ya. Kalau kita sudah update, kemudian ini ya, kalau kita buka filenya dari GitHub, di Notepad, ini tambah komputer lokal. Kalau kita lihat di sini, ini masih belum ada, masih isi dari GitHub, masih satu baris. Gimana caranya supaya yang kita kerjakan di sini bisa dikirim? Ya, caranya file ini ya, yang sudah kita ubah tadi, ini harus kita commit dulu ya. Jadi pertama kita ketik git add. Ada yang tambahkan, git add ini harus spesifik menyebutkan nama filenya, atau kalau mau menambahkan semuanya, ya kita pakai titik. Kalau spesifik misalnya gini, kita mau menambahkan perubahan dari GitHub saja, nah, seperti ini. Kalau kita menambahkan git titik, ini paling mudah kita pakai ini, git add ya. Nah, kalau kita mau git push ya, everything is up to date. Kenapa? Karena belum commit. Jadi yang harus kita lakukan berikutnya adalah melakukan commit ya. Kalau kita ketik commit, nah ada nggak message file, ada nggak keterangannya apa nih? Oh ya, kita bilang mengubah isi dari nah ini nggak boleh panjang-panjang ya, cukup singkat saja. Mengubah isi dari file, apa nama file tadi? Dari GitHub ya, dari GitHub. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita simpan, kemudian kita tutup. Oke, nah, sudah nih, ada perubahan nih. Jadi kalau kita, nah sebelum kita kirim, ya git commit, kita ke commit, ya ketahuan sekarang, origin main kita lebih satu commit, lebih maju yang repository kita. Dan tidak ada yang sedang menunggu untuk di commit. Nah ini bisa kita coba, kita lihat git diff ya, sorry.
Oh ya, div ini, oke, sorry. Salah. Kita bisa gunakan git push ya. Bentar, kita lihat dulu di sini, kita kembali dulu ya. Lihat, file masih 3, isi dari GitHub masih cuma 1 baris ya. Nah, sekarang kalau kita git push, dia akan mengirimkan file ke remote repository, dalam hal ini GitHub. Nah, bisa dilihat di sini, semuanya dikirimkan. Ada satu perubahan ya, 5 objek, compression 4 thread, compressing object, writing object. Ya, oke. Ada satu local object. Nah, ini dia ya yang kita kirimkan. Nah, kalau kita lihat sekarang, kita ketik lagi ya, git commit ya, git commit sudah up to date sekarang ya. Yang kita lihat di sini, kita balik ke OSS Indonesia. Nah, lihat di sini ada perubahan ini, ada mengubah isi dari GitHub. Kalau kita klik dari GitHub, sekarang sudah ada baris tambahan ya. Kalau kita kembali lagi, ini kita lihat nih ya, kita klik di sini, ini adalah keterangan commit-nya. Nah, apa yang terjadi perubahan commit? Lihat nih, di GitHub kita bisa lihat bahwa ada satu file yang berubah, yang tadi 1 baris ditambahkan 2 baris, tambahan dari komputer lokal ya. Jadi kita bisa punya track record apa saja sih sebetulnya yang terjadi pada project ini. Klik code ya. Nah, kita bisa klik di sini 3 commit. Nah, lihat nih, ada 3 commit yang terjadi ya. 3 commit yang terjadi selama project ini dikerjakan. Oke, mungkin sekian ya untuk menghubungkan antara komputer lokal. Oh ya, ini directory. Nah, ini tidak harus pakai ini. Sebetulnya nanti kita akan lihat bagaimana kalau kita menggunakan Visual Studio Code untuk mengelola project kita ya. Oke, cukup. Terima kasih banyak atas waktunya. Berikut tutorial menghubungkan Git lokal dengan GitHub. Semoga dapat membantu. Jika Anda suka konten seperti ini, silahkan like dan subscribe. Terima kasih. Salam cerdas.